Puji Tuhan, saudara-saudara seberapapun kita yang ada. Kita akan segera mulai ibadah kita siang hari ini. I want to ask everybody to please stand. We'll prepare our heart as we sing this song. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup jalan agar semua rencanamu digenapi. Dialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agung karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Siang hari ini kita mau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Satu minggu kita bisa lewati lagi, kita tahu itu hanya karena kemurahan Tuhan. Siang hari ini kita minta Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita supaya kita dapat memberikan yang terbaik. Kita minta kuasa Roh Kudus bekerja, dan saya minta nanti Pastor Hansler akan buka ibadah ini dalam doa. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agung karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agung karyamu, Yesus kami bersyukur padamu.
padam. Haleluya. Hallelujah. Lord, we thank you, God, for this day, this afternoon, this beautiful weather that we have, this long extended weekend that we can enjoy with our families. Besides all that you have done, the houses that we have, transportation, the jobs that we have, oh Lord God, the means to enjoy the things that we have in our lives, Lord, we know that you are the source of it all, and we can come here, God. Lord, we pray that we can focus our hearts, our attention, to leave everything aside and just celebrate the one who has given us everything that we have and even more. And so, Lord, we pray that you bless this time that we have together as we worship your holy name, as we pray together, as we listen to your word, God, that it will not be for nothing, but Lord, let us take away something valuable, something this world cannot give, oh Lord God, and we pray for transformation, we pray for redemption, we pray, Lord God, that you will comfort, and, oh Lord, is to help us in this time, oh Lord God, and to bring about a change for the better, oh Lord Father. In whatever way it is, we know that you will speak to our hearts, and that all of us here will not leave the same, that we will take something away from our time together here. So we pray, Lord, that you anoint those who will take part in the service, from the worship leader, music, Father, your humble servant, who will speak your word, and everyone who has come to participate in the service today, O Lord God. We pray and we surrender this all in Jesus' name. Amen. Happy Sunday, everyone. Scripture reading will come from 2 Corinthians chapter 9, verses 6 through 15. And it says, "Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed, and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way, so that you can be generous in every occasion, and through us your generosity will result in the thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying to the needs of the Lord's people, but also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourselves, others will be praised God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing that with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God forever and an indescribable gift. Amen." Shalom everyone. Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di rumah Tuhan yang kudus, dan kita percaya kita saat ini untuk menyembah Tuhan, saudara. Seberapa kita ada yang ada saat ini, kita akan memuji namanya, menyenangkan hati Tuhan. Let's start to sing this song, Heart of Worship. Haleluya. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring
something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I make it, and it's all about you. It's all about you, Jesus, King of endless world. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, and it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I make it. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We still worship Him. We prepare our heart to glory His name. Haleluya. Kita tinggalkan segala beban kita, saudara. Tetap memuliakan namanya, tetap fokus kepada Dia. Seberapapun kita yang ada pada saat ini, tetap menyembah namanya, saudara. Tetap memuji namanya. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, and it's all about
all about you. One more thing. I'm coming back to everything I'm forcing, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu pada saat ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami ingin tetap fokus kepada Engkau Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berikan kami roh puji-pujian Tuhan supaya kami dapat memuji Engkau dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ada sukacita hari ini saudara? Haleluya. Kita pujikan lagu ini saudara. Ya, Indonesia dulu ya. God is my strength. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Whom am I in heaven but you? Amen. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart, God is the strength of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart, God is the strength of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Whom am I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength on my heart, God is the strength of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever. God
God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, saudara ya. Haleluya. Kita pujikan sekali lagi, saudara. Mari kita semua. Setelah itu nanti saya berikan waktu untuk kesaksian. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Biar setiap lutut melengkung, setengah lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Silakan duduk. Let's sing. Ya, tiba saatnya, waktunya untuk saudara-saudara ingin menyaksikan cintanya Tuhan. Waktu kebetulan, silakan. Oh, birthday girl. Michelle. Let's go.
steadfast love. Before I took a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down,
job, Amy and Michelle. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara ya. Masih kecil-kecil nih so calon bos leader sama singkat. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Ada lagi yang kita saksikan tentang Tuhan? DP Mama sudah saya. Jangan dari mama. Puji nama Tuhan ya. Di keluarga gembala semua penyanyi-penyanyi semua. Main musik juga. Ada lagi yang bersaksi menyaksikan cintanya Tuhan? Anyone to testify? Oke. Kalau nggak ada saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita pujikan lagu ini saudara, kebaikan Tuhan ya, goodness of God. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itu selalu menyertai kita saudara, ya, orang-orang percaya kepadanya. Haleluya. For your mercy never fails me. All my days I've been in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Yang pertama, saudara. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you are the Father. I've known you, I've a friend. I have lived by the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Don't is running after me. Your goodness is running after me. For my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after
is running after me. Your goodness is running after me. For my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will of the goodness of God. Tetap musik, saudara. Dikatakan, saudara, bahwa kebaikan Tuhan selalu ada pada kita, saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa kita tetap menyembah namanya, saudara. Biarpun kita ada segala masalah, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita, saudara. Kebaikan Tuhan selalu menyertai kita, asal kita tetap setia kepadanya, saudara. Haleluya. Kita mampu untuk menyembah namanya, saudara. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Dengan kasih Kristus kami minta untuk Bapak Herman untuk berdoa dalam firman Tuhan. Haleluya. Your goodness. Haleluya. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. For my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. For my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan puji di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kembali hamba dan anak-anak-Mu tersungkur di bawah kaki salib Kristus Raya mengucap syukur dan banyak terima kasih atas berkat pertolongan dan perlindungan-Mu. Dari hari ke hari sampai pada saat ini kami dapat dalam keadaan sehat dan dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya itu firman-Mu menjadi rema dan menjadi jalan kehidupan dan contoh untuk kami sehari-hari ya Bapa. Kiranya janji-janji-Mu itu tidak akan janji-janji-Mu itu kami percaya akan ditepati ya Bapa. Sebentar lagi kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati dia agar dia berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga kami ya Bapa, Kau membuka hati dan pikiran kami, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara, kita mengucap syukur siang hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Itu karena kita tahu itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang begitu baik, yang sudah memelihara kita satu minggu lagi kita sudah lewati. Puji Tuhan, kami juga mengucap syukur kemurahan Tuhan bahwa Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi kepada anak kami Michelle. Puji Tuhan, saudara-saudara. Haleluya, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Siang hari ini kita akan melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 kita baca dari ayat yang ke-6. Boleh pakai bahasa Indonesia. 2 Korintus pasal 9 mulai dari ayat yang ke-6. Ya. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ayat 13, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ayat yang ke-15, saudara, sedikit saya akan, kalau bahasa in English, thanks to God for the unspeakable gift. Kita tahu bahwa kita bisa mengenal akan Tuhan Yesus dan bagaimana pengorbanannya dan apa yang sudah Dia lakukan di atas kayu salib, bahkan kita bisa melihat kuasa yang hebat yang Dia sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Dan kita melihat ayat yang ke-6, kembali ayat yang ke-6, dikatakan bahwa camkanlah, ayat yang ke-6, kembali ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita tahu bahwa kehidupan kita itu hanya karena kemurahan Tuhan, amin. Kita tahu bahwa apabila kita bisa ada sampai siang hari ini, masih bernafas, saudara bisa ada sehat, kuat, tidak sakit, bahkan menerima banyak berkat, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Bisa mengenal pengorbanan Tuhan yang luar biasa, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saudara-saudara, di sini juga firman Tuhan dikatakan bahwa kalau orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Saya tahu saudara mau menuai banyak. Amin. Pasti semua mau menuai banyak. Haleluya. Tidak ada yang mau menuai sedikit. Tapi nilai tuaian itu ada sangkut pautnya dengan nilai menabur. Dikatakan bahwa kalau menabur banyak, tuaiannya banyak.
menabur sedikit, tuaiannya juga sedikit. Saudara-saudara mau menabur, amin. Amin, saudara mau menabur? Amin, saudara mau menabur. Tapi cara menabur saudara juga ada kriterianya. Cara saudara menabur juga, kan saudara mau menabur banyak, haleluya. Cara saudara menabur juga ada kriterianya. Ayat yang ke-7 dikatakan bahwa, ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kadang-kadang saudara-saudara, saya tahu bahwa saudara mau membalas segala kebaikan Tuhan, sudah tahu apa yang benar, mengasihi Tuhan. Tapi dan saudara tahu juga bahwa saudara mau menuai yang banyak. Ada timbal balik dengan menabur dan menuai. Tapi saat saudara menabur juga, Tuhan mau melihat sikap saya dan saudara. Di sini dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi waktu saudara mau menabur, walaupun saudara tahu, itu juga harus dengan kerelaan hati. Jangan dengan paksaan, dengan sedih. Atau cuma ikut-ikutan. Aduh, jangan sampai orang mau bilang ya kasih lagi. Aduh, nanti mau lihat dibikin, ya, mungkin mereka mau menilai seperti ini, seperti itu. Tapi biarlah waktu saudara memberi, waktu saudara menabur, itu dengan kerelaan hati. Bukan karena paksaan. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena pandangan orang lain. Tapi mengerti di dalam hati bahwa saudara mau melayani Tuhan. Saudara tahu akan firman Tuhan. Saudara tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang akan melipat gandakan. Amin. Saudara masih percaya bahwa Tuhan akan lebih memberkati waktu saudara memberi buat Tuhan. Memberi buat Tuhan bukan hanya sekedar pengorbanan financial, waktu dan tenaga, pikiran saudara. Financial juga saudara, saya tahu bahwa Tuhan akan melipat gandakan saudara-saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semua yang baik itu kita tahu hanya berasal daripada Tuhan. Makanya ayat yang terakhir tadi, ayat yang ke-15, kalau tidak salah, dikatakan syukur kepada Tuhan, kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Syukur kepada kita, kalau bahasa Inggrisnya thanks be to God. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pemberian yang tak terkatakan. Karunia itu pemberian. Pemberian yang tak terkatakan. Saudara pernah mengalami pemberian-pemberian yang the surprise yang saudara bisa katakan, wow, yang tak terkatakan. Yang saudara tidak pernah pikirkan. Lebih daripada apa yang saudara pernah alami, saudara-saudara, pemberian yang terbaik lebih daripada semuanya adalah pemberian Bapa yang sudah memberikan anaknya satu-satunya. Syukur kepada Allah. Karena apa? Karena lewat Tuhan Yesus. Karena Bapa memberikan anak satu-satunya ini, dia mati di atas kayu salib. Kita mempunyai keselamatan yang kekal. Kita mempunyai keselamatan yang kekal juga, dan dia menjamin juga kehidupan kita waktu di dalam dunia ini. Janji firman Tuhan bahwa kita terima siang hari ini, kalau saudara menuai banyak, kalau saudara menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, tuaiannya sedikit. Dan kalau mau saudara melakukan semuanya itu juga dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, tidak dengan paksaan, wah Tuhan akan melimpahkan segala-galanya. Saya ingin saudara-saudara membantu dalam pelayanan. Membantu dalam support in our ministry Sola Scriptura. Salah satu yang kita tahu bahwa di dalam gereja kita, pemberian itu juga, pengorbanan juga itu dilakukan di dalam secara
perpuluhan. Dan perpuluhan ini saya tahu bahwa mungkin saudara tahu, apa belum yang belum tahu, perpuluhan ini adalah akan membantu pelayanan di dalam gereja. Perpuluhan saudara tahu perpuluhan? Perpuluhan 1/10 daripada apa yang saudara sudah terima. Maka kalau pikir-pikir 10, kalau 10 masih kecil ya masih oke. Tapi kalau sudah mulai banyak, waduh tuh kadang-kadang mikir, waduh Tuhan. So banyak kok 10. Tapi ini adalah firman Tuhan. Janji firman Tuhan, kalau saudara membawa perpuluhan, wah dia akan bukakan tingkap-tingkap di langit. Wah mencurahkan apa yang saudara lakukan, semua usaha. Makanya saya selalu berdoa, segala usaha di dalam pekerjaan apapun akan menjadi berhasil. Bukan karena saudara kuat, apalagi sekarang-sekarang ini yang masih katanya ada coronavirus, COVID-19, semuanya. Tapi kalau saudara masih bisa bekerja, masih ada kekuatan, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kembalikan 1/10, kembalikan 1/10. Dan hendaklah kalau saudara mau melakukan semuanya itu, mengembalikan 1/10, lakukan dengan kerelaan hati. Lakukan dengan kerelaan hati, saudara-saudara. Jangan dengan paksaan, jangan dengan sedih. Aduh. Jangan dengan masih mikir-mikir. Lakukan dengan kerelaan hati. 1, persembahan persepuluhan. Persembahan korban saudara juga. Kalau saudara mau berkorban, lakukan juga dengan kerelaan hati. Jangan dengan paksaan. Kalau saudara mau berkorban, kasih Jo. Kasih dengan paksaan. Tuhan tidak dikatakan di sini ayat yang terakhir, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi dengan orang yang memberi dengan sukacita. Kalau saudara memberi dengan paksaan, apalagi dengan marah-marah, saya yakin tidak ada berkatnya, saudara-saudara. Tapi Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau saudara mau melihat tuaian saudara banyak, pemberian saudara juga harus dengan sukacita. Saya yakin bahwa kita semua mau diberkati, amin. Saya ingin juga saya bisa melihat saudara lebih dapat melimpah lagi di dalam segala perkara. Pekerjaan, keluarga, apapun yang saudara sedang usahakan dapat melimpah. Dan salah satunya adalah memberi dengan sukacita. Melakukan dengan sukacita. Waktu saudara menuai banyak, tuaian saudara juga banyak. Terus lagi saudara-saudara, kenapa saya akan berbicara hanya sedikit tentang tuaian, tapi ini yang lebih penting. Kenapa dikatakan it's indescribable gift. Kita akan maju juga di dalam 1 Yohanes. Kita akan buka di dalam 1 Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19. Sudah dapat? 1 Yohanes pasal 3 ayat 19, ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati tidak menuduh kita, ini enggak semuanya kelihatannya nih. Saudara-saudara yang kasih, jikalau hati kita menurut kita mempunyai kebenaran yang percaya untuk mendekati Allah. Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya
dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita akan bahas lagi ayat 22. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan ayat 23. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ayat yang keempat, 24 ayat yang terakhir, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Jadi salah satu, saudara-saudara, kenapa dikatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah pemberian yang tak terkatakan, bahwa karena waktu kita menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pembaharuan. Walaupun apapun yang sudah terjadi di masa lampau, segala dosa-dosa kita, sebesar apapun, tapi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala dosa-dosa itu sudah diampuni. Tapi kita tahu juga secara natural sebagai manusia kadang-kadang ada masukan-masukan. Apalagi iblis, saudara-saudara. Ada tuduhan-tuduhan. Kemarin itu, kamu ini orangnya begini. Lihat aja masa lampau begitu. Oh, kamu ini begitu, lihat aja masa lampau begini. Pasti masih ada tuduhan-tuduhan. Tapi di dalam 1 Yohanes pasal 3 dikatakan, ayat yang ke-19 tadi, 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Terus lagi, ayat 19. Demikian pula kita boleh demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kita dapat menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kita dapat menenangkan hati kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, bahwa kalau kita mempunyai Tuhan dan Juru Selamat, punya Yesus, apapun segala keadaan, apapun segala tuduhan, apapun segala perkaranya, bahwa kita bisa menenangkan hati kita di hadapan Allah. Banyak kali kita mempunyai situasi-situasi yang bikin kita tidak tenang, haleluya. Dalam pekerjaan, dimanapun saudara waktu drive tidak tenang. Tapi kita mempunyai Allah yang dapat menenangkan hati kita di hadapan Allah. Termasuk juga tuduhan-tuduhan. Oh, kamu ini salah besar. Oh, kamu ini begini, kamu ini begitu. Iblis yang mau menuduh supaya kita jauh daripada Tuhan, tapi kita bisa menenangkan hati. Karena kita berasal dari kebenaran. Kan ada Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan ini adalah salah satu nilai tambah, saudara-saudara. Nilai tambah. Berapa banyak orang yang tidak bisa melupakan masa lampau. Masih masih tersangkut paut, masih terikat dengan masa lampau. Berapa banyak orang yang masih masih ada counseling. Sampai begitu banyak counseling. Bolak-balik, tapi masih terkait dengan masa lampau. Tidak bisa lupa. Tapi kalau saudara bisa menenangkan diri, saudara, itu hanya kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan ini adalah salah satu mengapa kita bisa katakan bahwa kita bisa menerima karunia yang tak terkatakan. Segala masalah yang ada di kehidupan kita, masa lampau sudah dihapuskan karena kemurahan Tuhan. Kita bisa menjadi tenang. Ketenangan itu mahal, saudara-saudara. Iya kan? Saudara mungkin banyak ada pikiran, sudah minta ketenangan pada Tuhan, akhirnya sudah bisa tidur. Puji Tuhan. Bisa ada kedamaian, damai sejahtera. Itu bagian daripada ketenangan. Tenangan mahal. Ayat yang ke-20, terus. Sebab jika kita dituduh olehnya, ini tuduhan-tuduhan di dalam hati dan pikiran kita, tuduhan iblis. Allah adalah lebih besar daripada kita, serta mengetahui segala sesuatu.
Amin. Ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka terus belum selesai itu yang 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita mempunyai keberanian mempercaya untuk mendekati Allah. Kalau tidak ada tuduhan, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Tidak ada berarti kalau mempunyai keberanian berarti tidak ada takut. Saudara-saudara, banyak kali sekarang kita mungkin yang pernah kita alami, saudara takut datang kepada Tuhan karena merasa bersalah, ya kan? Merasa bersalah. Kalau saudara ke court, wah paling gak enak ke court, saudara-saudara. Bawa tiket, mesti bayar, apalagi mau dipanggil ke depan, itu perasaan paling gak enak. Kalau bagi saya, saudara-saudara ya, bagi saya. Apalagi ada banyak orang di belakang, panggil namanya, Andres Newe, pergi ke depan. Tanya, ya pelanggarannya, apa speeding lah, apa lewatin lampu merah, apapun itu. How do you plea? Begitu banyak orang ditanya, akhirnya bilang, I plead guilty. Ya oke. Plead guilty, akhirnya harus bayar. Dan waktu mendekati saudara-saudara, pasti ada perasaan, takut. Ada takut waktu maju ke depan dipanggil, karena apa? Karena salah. Udah ketahuan dulu dalam hati, salah kemarin nih gara-gara minggu lalu. Mungkin apa sebabnya akhirnya harus lewati lampu merah. Ya sekarang jadinya masuk ke court. Sekarang akhirnya ada perasaan takut. Manusia saudara-saudara, ini pun yang terjadi waktu kita kadang-kadang datang kepada Tuhan. Tidak ada keberanian karena ada ketakutan. Tapi kalau tidak ada tuduhan, saudara dapat berani datang kepada Tuhan dengan leluasa. Dan ini salah satu nilai tambah. Makanya dikatakan bahwa puji Tuhan karena apa? Atas karunia-Nya yang tidak terkatakan. Kita datang kepada Tuhan gak perlu takut-takut. Ayat yang ke-22. Akhirnya ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Waktu kita datang gak perlu takut-takut, kita bisa leluasa saudara-saudara. Datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dapat melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ada hubungan baik dengan Tuhan. Sore hari ini bahwa kita mempunyai Yesus yang luar biasa, makanya dia dikatakan bahwa dia adalah Tuhan. Paulus katakan the undescribable gift. Pemberian yang tak terkatakan. Salah satu nilai tambah bagi saya dan saudara. Dan di sini kalau kita lihat dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Wah, apalagi waktu kita sudah menabur, kembali lagi saudara-saudara dari 2 Korintus, waktu kita sudah menabur dengan penuh dengan kerelaan. Tuhan lihat apa yang saudara sudah korbankan. Dan saudara minta dengan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya yakin bahwa kuasa Tuhan akan lebih dinyatakan. Dan berbuat yang berkenan, yang berkenan kepadanya. Maksudnya berkenan yang memuaskan hati Tuhan. Salah satu perbuatan yang memuaskan hati Tuhan adalah waktu saudara datang kepada Tuhan tidak dengan takut-takut. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Siang hari ini saudara-saudara, saya ingin kita bisa membuka hati dan pikiran kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang begitu hebat, yang juga mau memberkati di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang dapat melakukan jauh dari apa yang saudara dapat pikirkan hari ini. Bahkan kalau saudara mau melihat Tuhan, seperti yang dikatakan, sudah kita terima firman Tuhan. Kalau sudah menuai, mau menopang pelayanan di dalam sola scriptura ini, saudara akan melihat berkat yang akan
bertambah. Itu janji firman Tuhan. Mari siang hari ini kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan waktu kita menerima perjamuan kudus juga siang hari ini, kita menaikkan ucapan syukur untuk semua pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Karena penderitaan yang sebenarnya harus kita terima, sudah diterima, Dia yang terima di atas kayu salib. Sejemput kita semua bangkit berdiri. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, mampu mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ulang dari pertama. Belum pernah ada kasih di dunia Kasih-Mu tiada duanya. judulnya kasih-Mu tiada duanya. Apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Chorusnya saja kita banyak tahu. Kau ku kagumi, Oh, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan. Saya diberkati khusus firman Tuhan. Biasanya cuman hamba Tuhan berkhotbah cuma di bagian tabur tuai. Kalau kamu menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Tapi saya bersyukur sore ini Tuhan berbicara lewat gembala. Dia bawa sampai kepada Rasul Paulus berkata kepada the indescribable gift. Di pemberian yang tidak terkatakan dari Tuhan. Mari kita renungkan hal ini, saudara, ibu-ibu kekasih, bapak-bapak, saudara-saudara dalam Tuhan. Mungkin susah, paling susah dalam hidup orang percaya, orang yang mengikuti Yesus adalah memberi. Mungkin, tidak semua, tetapi pada umumnya hal memberi ini adalah hal yang sangat sensitif. Apalagi soal milik Tuhan, 1/10 rasanya banyak sekali untuk dikasih kembali kepada Tuhan. Dan itu hal yang sangat sensitif. Tetapi saya senang firman Tuhan datang sore ini. Dibandingkan, Rasul Paulus memberi perbandingan pemberian manusia dan pemberian Allah. Dia memberikan anaknya satu-satunya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, susah sekali untuk mengembalikan milik Tuhan. Memang banyak pendapat yang mengatakan bahwa milik Tuhan itu ditiadakan di dalam perjanjian baru. Banyak para ahli Alkitab berkata bahwa hamba-hamba Tuhan berkhotbah bahwa perpuluhan ditiadakan dalam perjanjian baru. Memang Bapak Gembala tidak singgung sampai di sana. Yesus sendiri bilang, yang lain engkau abaikan, perpuluhan engkau beri, tetapi kasih engkau tidak jalankan. Yang lain tidak boleh diabaikan, dan yang engkau kerjakan jangan juga diabaikan. Berarti masih ada. Yesus, orang Farisi katakan, ketika koin itu diputar untuk siapa? Gambar siapa? Pemerintah dan gambar Allah. Berikan kepada pemerintah apa yang harus diberikan kepada pemerintah, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Masih ada di sana perintah dari Yesus. Tetapi sore ini yang saya mau share sesudah dengar firman Tuhan. Memberi itu sulit, apalagi memberi 1/10. Tetapi kalau kita ingat pemberian Tuhan, anak satu-satunya, maka saudara gak akan tahan-tahan memberi untuk Tuhan. Kalau saudara ingat beri, kalau saya bayangkan mau beri Jacob bagi orang yang berdosa, untuk dia mati, dibunuh, dihantam dulu, dihajar dulu, disiksa dulu, maka saya bayangkan itu saya tidak mampu. Tetapi Allah memberi anaknya satu-satunya supaya seluruh dunia diselamatkan. Supaya saya dan saudara tidak mewarisi neraka, tetapi mewarisi kerajaan Allah. Cukup sampai di situ saja. Gak usah pikir berkat di balik perpuluhan. Gak usah pikir berkat di balik memberi. Ingat aja pemberian Tuhan. Maka saya rasa motivasi ini akan memberkati saudara. Cukup ingat bahwa Bapa sudah beri anaknya satu-satunya. Kasihnya sempurna. Cuma 1/10 gampang. Kalau kita ingat cinta Tuhan. Rick Warren, pastor yang ada di West Coast, dia beri 90%. Saya belum bisa sampai di sana, jujur. Saya belum bisa sampai 90% beri kepada Tuhan, dan dia hidup hanya 10% dari apa yang Tuhan beri padanya. Kita sore ini kita tidak minta 90%, Tuhan cuma minta 10%. Tetapi ingat kasih Tuhan untuk mengembalikan supaya motivasi kita benar. Apa yang dia beri cukup bagi saya dan saudara. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Makasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang membentuk kami. Walaupun mungkin sebagian dari kami ada yang sakit,
untuk menerima kebenaran. Memang kebenaran itu banyak kali membentuk hati ini. Tetapi justru kebenaran itu yang akan membuat kami bebas. Bebas dari dosa. If the Son sets us free, we are free indeed. And the truth will set us free. Itu sebabnya Tuhan, sore ini kebenaran-Mu sudah diberitakan. Memberi itu sulit, tetapi Engkau, Rasul Paulus memberi perbandingan yang luar biasa besar. Perbandingan antara pemberian Allah dan pemberian manusia. Apalah artinya 10% dibandingkan apa yang Tuhan sudah beri bagi kami. Anak-Mu satu-satunya Tuhan. Ajar kami ketika kami mengembalikan milik Tuhan. Ketika kami memberi kepada hamba Tuhan atau kepada orang-orang yang miskin. Anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar. Ketika kami memberi kepada orang yang layak menerima pemberian. Ajar kami untuk selalu ingat kepada salib Kristus. Kepada kasih Bapa, kepada apa yang Engkau sudah beri, the indescribable gift, Father. Supaya motivasi kami benar, cukup sampai di mana Allah sudah memberi yang terbaik bagi kami, dan kami mau belajar memberi juga yang terbaik atas dasar kasih Bapa. Dan kami akan melihat. Tidak perlu kami lihat Tuhan, itu urusan-Mu. Kalau Engkau berfirman pasti Engkau jawab firman-Mu. Tapi kami tidak mau punya motivasi untuk memberi supaya kami menuai dengan melimpah, tidak. Kami mau memberi, kami mau mengembalikan milik Tuhan. Kami mau memberi kepada orang-orang susah. Karena apa yang Tuhan sudah pernah lakukan di Kalvari. Karena Engkau sudah beri anak-Mu satu-satunya mati untuk kami. Karena kami ini yang tadinya masuk neraka, boleh dialihkan Tuhan kepada kerajaan yang lantainya terbuat dari emas, yang temboknya terbuat dari batu-batu permata, 12 batu permata yang bersusun-susun lapis berlapisan Tuhan. Siapa kami? Oh, sehingga Engkau memperhatikan kami sedemikian rupa. Siapa kami Tuhan? Sehingga Engkau mencintai kami dengan kasih yang never ending, overwhelming, reckless love of God. Who are we, Lord? We don't deserve your love. Kalaupun kami terima kasih yang luar biasa itu, kami mau belajar memberi based on this love. Based on this love, it will never be perfect like yours. It will never be perfect like the love of God. But Lord, we will try to give. We will try to plant based on the love of God. Supaya kami dapat melihat Tuhan kehidupan di dalam kasih Allah. Hamba percaya ada yang dibentuk malam sore ini. Hamba percaya ada yang dijamah Tuhan sore ini. Kasih ya Allah akan membentuk hati kami. Memiliki hati yang at least mungkin cuma 1%, it's okay. But I'm asking Lord, change even just 1%. Heart just like yours. Hati seperti hati Bapa. Walaupun tidak perlu banyak, 1% hamba minta. Ada yang memiliki hati Bapa sore ini. Ada jemaat-Mu, ada hamba-hamba-Mu yang punya hati Bapa. Yang mau memberi tanpa batas, tanpa berpikir panjang, tanpa dengan hati yang marah atau dengan tujuan yang salah. Kami akan memberi sesuai dengan kasih Bapa. Dan saat ini kami mau masuk dalam perjamuan nasa yang kudus. Mengingat kembali apa yang Engkau sudah kerjakan di Kalvari. Ampuni kami Tuhan. Banyak kali kami salah. Banyak kali kami menyakiti hati-Mu. Melawan kehendak-Mu. Tetapi sore ini berhadapan dengan perjamuan nasa yang kudus. Kami percaya kami akan diperbaharui kembali.
dan akan dibentuk Tuhan lagi. Kami terima perjamuan nasa yang kudus dengan hati yang sukacita, menghormati perjamuan kudus ini, tidak bermain-main, menghormati dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu ini adalah acara yang sakral, yang kudus, suci dari Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang akan melayaninya. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu, percaya urapan berganda kembali bagi hamba firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus. Nyanyikan lagu salibnya. I want to ask Pastor Hessler to please come forward. Salibnya, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. I want to ask everybody to please stand. In the cross, my glory beyond the rim. Sudah siapkan roti dan anggur. Dan sebelum kita menerima roti dan anggur ini, saya akan berikan beberapa saat saudara bisa berhubungan dengan Tuhan. Saya tahu sebagai manusia kita bukanlah sempurna. Mungkin ada perkataan dan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang pernah kita lakukan. Tapi siang hari ini kita meminta pengampunan karena Dia adalah Allah yang selalu mau mengampuni. Apabila kita mau menerima pengampunan yang daripada Tuhan, kita pun mau mengampuni semua orang yang pernah menyakiti hati, yang pernah bersalah, apapun yang pernah mereka lakukan, kita lepaskan pengampunan. Dan siang hari ini kita pun mau menaikkan ucapan syukur untuk semua kemurahan Tuhan yang Dia sudah nyatakan di dalam kehidupan kita siang hari ini. Saya akan berikan beberapa saat sudah bisa berhubungan dengan Tuhan.
Haleluya. Saudara bisa mengambil roti. Roti yang ada di tangan kananmu adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah diberikan bagi saudara dan saya, yang menerima semua penderitaan yang seharusnya kita terima. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa bilur-bilurnya mempunyai kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan siang hari ini apabila kita terima roti ini dengan iman sebagai lambang dari tubuh Kristus, kita pun akan menerima kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam kehidupan, di dalam tubuh saya dan saudara, dan juga di dalam kehidupan kita. Saudara bisa angkat roti dengan tangan kananmu, beginilah firman Tuhan. For I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, that is for you. Do this in remembrance of me." Kita terima roti ini penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Saudara juga bisa mengambil cawan yang berisi anggur. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus, darah yang sudah tercurah. Dan oleh karena darahnya, kita sudah, segala dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Dan darah yang tercurah adalah juga lambang dari perjanjian, bahwa janji Tuhan itu selalu mau dinyatakan. That's a seal. Dan kita mengucap syukur untuk darah yang sudah tercurah. Saudara bisa angkat cawan yang berisi anggur di tangan kananmu, dan beginilah firman Tuhan. In the same way he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Kita terima anggur ini penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami menaikkan ucapan syukur untuk semua pengorbananmu di atas kayu salib. Karena pengorbananmu, kami bisa melihat kasih-Mu yang begitu besar. Kami bisa mengenal siapa Engkau dan kuasa-Mu yang begitu hebat. Kami tahu apabila kami bisa ada sampai pada siang hari ini, itu karena kasih-Mu Tuhan, yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan Kau terus bekerja dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Sempurnakan kami, pakai kami dimanapun kami berada menjadi terang. Dan orang-orang bisa melihat bahwa kami mempunyai Allah yang begitu hebat, yang begitu besar dengan kasih-Nya. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, saudara masa diberkati hari ini. Haleluya. Firman-Nya dahsyat. Kita percaya kita akan berkati semua saudara. Kita akan masuk dalam sembahan. Kita langsung praktek saudara ya, membalikan milik Tuhan saudara. Kami minta untuk boxnya tolong. Yes, dan juga mau menyerahkan milik Tuhan, silakan. Kita sambil pujikan lagu ini saudara. Sobat yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa dia saudara?
namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan memberkati berlimpah. Silakan tuh Pak Gembala. Puji Tuhan. Terima kasih untuk korban persembahan, juga korban persembahan persepuluhan. Sudah melakukan ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saya yakin apabila saudara melakukannya penuh dengan kerelaan hati dan sukacita, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita semua. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Pengumuman, ada ibadah, ada undangan, ada perayaan ulang tahun. Email saudari Imelda di Roosevelt Park. Jadi ada undangan, invitation for birthday party at Roosevelt Park. We will also pray for Mrs. Debbie, who is in the hospital. Debbie is David's sister, who is in the hospital. We will sing "You Are Famous For." Famous for? Ada di situ kamu. Famous for. I believe there is no doubt, 'cause I have seen your faithfulness, my fortress over and over. I have alone found in your found in your grace, your faithfulness, my fortress over and over. Make through the waters, walk me through the fire. Do what you are famous for, what you are famous for. The lions bring dry bones to life and do what you are famous for, what you are famous for. I'm in you, gotta believe in you.
what you are famous for, oh God. Kau dapat melakukan segala sesuatu. Nyatakan kuasa-Mu yang hebat di dalam kehidupan kami. Supaya orang-orang bisa melihat bahwa kami mempunyai Allah yang hidup. Allah yang dapat melakukan segala hal yang mustahil bagi manusia. Itu selalu mungkin bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Biar Engkau tetapkan itu dalam setiap hati kami. Supaya kami bisa melakukannya dalam pengorbanan kami. Apapun yang kami lakukan itu selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan Kau pakai pelayanan di dalam Sola Scriptura untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih. Sepanjang minggu yang berjalan kami serahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kali kami berkumpul, kami selalu bisa merasakan kehadiran-Mu. Siang hari ini kami mau berdoa untuk Sister Debbie ya Tuhan yang ada di rumah sakit. Kau tahu segala keadaannya. Oh Tuhan, karena jatuh yang kami dengar, dan kami tahu juga bahwa Engkau Allah dapat menyembuhkan. Engkau Allah dapat memulihkan. Kami minta biar Kau menjamah tubuhnya ya Tuhan yang tidak baik. Sembuhkan, pulihkan, nyatakan kuasa-Mu supaya orang-orang dapat melihat bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah. Dan ini juga bisa menjadi kesaksian hidup di dalam keluarganya, menangkan jiwa di dalam keluarga Debbie ini, suami dan anak-anaknya ya Tuhan bisa kembali dan mengenal siapa Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembalikan kami di tempat ini minggu depan, baik di Zoom maupun di dalam gereja-Mu, dan kami kembali bisa merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih dan kami mau tutup ibadah kami siang hari ini. Saudara-saudara pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus selalu menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.